memang program yang dirasakannya bukan langsung instan, tapi program yang berkesinambungan, yang Iya, panjang, betul. gitu. Bukan dalam proses hari ini banyak yang pro dan kontra terhadap misalkan adanya penamaan kenapa Bang Andra. Ya bisa saya jawab kenapa program itu namanya Bang Andra itu kan cuma hanya singkatan. Dan itu adalah program yang kami tawarkan ke masyarakat. Iya, benar. Dengan jalan sudah baik, jalannya sudah bagus, ya kan, otomatis hasil-hasil pertanian juga mudah Iya, dipasarkannya. Kalau ada yang sakit juga mudah betul. aksesnya, ya kan, dan segala macamnya, sekolah juga mudah, mau ke pasarnya mudah, mau jual hasil bumi juga Mhm mudah, itu mhm. kan salah satu target utama. Karena memang saya lihat jalan provinsi sudah bagus semua, ya tinggal menyasar ke jalan-jalan desa, Iya, menghubungkan gitu. desa dengan desa lain Menghubungkan desa begitu dengan ya? desa lain. Jadi jalannya baik, jalannya bagus, masyarakatnya juga sehat-sehat, pendidikannya juga nanti pintar-pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai Anda dan kita akan berbincang terkait dengan tema-tema yang menarik dan kali ini saya berada di DPRD Provinsi Banten. Telah bersama saya narasumber kita Bapak Haji Rifki Hermansyah SPSI MAB. Beliau adalah anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rifki? Alhamdulillah baik, Fitri. Alhamdulillah, terima kasih Ya, sudah menerima teman-teman untuk siap, ngobrol-ngobrol di sela siap. kesibukan. Nah, ini juga tentunya berangkat dari aspirasi begitu ya, dari Iya, masyarakat terutama mungkin dari dapilnya Pak iya, Rifki. Apa sih yang menjadi suara masyarakat saat itu yang ingin juga disampaikan ke iya, kursi iya. DPRD begitu? Saya ini mewakili Dapil Kabupaten Pandeglang yang di mana kalau kita lihat Kabupaten Pandeglang itu selalu urutan satu dan urutan 2 Iya, dari bawah, kan begitu ya. Dari sisi pembangunannya, iya, dari sisi masyarakatnya, ya kan. Dan saya ingin memperjuangkan mereka. Alhamdulillah tadi pagi, kebetulan saya di sini kan pimpinan di Komisi 5, saya membacakan raperda iya, mengenai kesejahteraan sosial terutama di eh, bidang ketenagakerjaan hmm, agar supaya adanya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat iya, yang yang bekerjanya bukan di sektor formal tapi di sektor sebagai tukang petani, ojek, tukang ojek online, sebagai iya, nelayan kan begitu, buruh kerja harian. Mereka itu ingin supaya kita perjuangkan agar supaya adanya jaminan bagi mereka yang bekerja, amit-amit apabila nanti terjadinya kecelakaan kerja, mereka bisa di-cover oleh iya, pemerintah Provinsi Banten itu. iya, karena memang memiliki Tapi resiko kalau ya, yang paling dominannya itu ya paling infrastruktur. Di infrastruktur. sana infrastruktur sering viral, jalan jelek. Tapi saya juga bingung kenapa seperti itu, karena memang APBD di Kabupaten Pandeglang juga kan rendah, Iya. kecil. Makanya dengan ada program hari ini Pak Andra Soni memasukkan janji kampanye politiknya ke KPU, salah satunya adalah program sekolah gratis, program Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera, jalan-jalan nanti di Kabupaten Pandeglang insya Allah bisa tuntas, Amin. bisa bagus begitu. Ya, jadi meminimalisir ketimpangan antara Banten Nah, Utara dan Selatan ya, Pak iya, Rifki ya. betul. Ya, ini minimal juga dibangun dari mulai infrastrukturnya dan Infrastruktur, juga layanan-layanan dasar, terutama juga tadi ada kesehatan dan juga pendidikan yang memang iya. masuk ke mitra kerja di Komisi 5. Iya, Komisi 5 itu pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan lain-lain. Waduh, ini komisi-komisi yang Ya, ini ya, komisi yang bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan iya. dengan masyarakatnya juga berat-berat PR-nya Berat, terutama. berat. Baik, nah ini tadi sudah disinggung sedikit ada beberapa Hmm, program prioritas ya yang ya, dicanangkan dari Gubernur Banten. ya, Salah satunya tadi ada Bang Andra Bang Andra, singkatannya, kemudian juga ada program sekolah gratis. Nah ini ya, juga masuk dan di awal juga ada bonus tuh, ada eh, penghapusan pajak ya. Nah ya, ini juga luar biasa antusiasme masyarakat. Nah ya, kemudian juga salah satunya tadi membangun dari desa.
Nah, Iya. ini dimulai dari infrastrukturnya dengan Mhm, tadi ada program, Bang Andra. mhm, Sejauh ini bagaimana, Komisi 5 dalam hal ini dengan mitra kerja, mhm, dengan program-program yang dimiliki oleh Gubernur Banten, mhm. seperti apa, koordinasi dan juga sinergitasnya, Pak? Jadi program Bang Andra ini target utamanya kan kesejahteraan masyarakat. Ya, Nah, otomatis kalau bicara dengan kesejahteraan masyarakat, ada lagi sarana pendukung-pendukung lain, betul. gitu ya. Bagaimana akses itu dapat juga diperjuangkan dari sisi, masyarakatnya, ekonominya, kan gitu. Bagaimana petani-petani juga pada sejahtera, bagaimana, nelayan-nelayan dapat berlayar, dapat, menjadi nelayan di apa namanya, di laut dengan baik, kan Iya, itu ya. Itu kan salah satu faktor pendukungnya. betul. Jadi program-program ini memang program yang dirasakannya bukan langsung instan, tapi program yang berkesinambungan, yang Iya, panjang betul. gitu. Bukan dalam proses hari ini banyak yang pro dan kontra terhadap misalkan adanya penamaan kenapa Bang Andra. Ya bisa saya jawab kenapa program itu namanya Bang Andra itu kan cuma hanya singkatan. Dan itu adalah program yang kami, tawarkan ke masyarakat. Iya, Masyarakat kami tawarkan bahwa ada program namanya program Bang Andra, Bangun Jalan Desa Sejahtera. Masyarakat alhamdulillah merespon dengan positif, merespon dengan baik, terbukti dengan hari ini Pak Andra Soni terpilih sebagai gubernur, Pak Dimyati wakil gubernur. Nah, dengan adanya program ini kan otomatis masyarakat sekarang menjadi positif, iya. ya kan. Kami tahun ini juga sudah menganggarkan sekolah gratis juga. Mmm, Sekolah gratis ini bukan omon-omon, tapi mungkin yang pertama juga di republik kita. Karena saya ke Jawa Barat belum ada sekolah gratis. Jadi sekolah gratis ini hanya ada di Banten untuk tingkat SMA, SMK, dan SKH. iya. Jadi masyarakat jangan selalu berbondong-bondong ke sekolah negeri, tapi juga ayo ke sekolah swasta yang juga di mana dibiayai oleh pemerintah daerah Provinsi Banten, begitu. Betul betul, karena kalau kita berbicara seputar angka kelulusan dengan Mmm. daya tampung sekolahnya juga pasti, Nah, rasionya eee, jauh. jauh ya, Ya, otomatis masuknya ya harus ke sekolah-sekolah swasta tadi. betul. Cuma karena tadi berbayar sebelumnya, dengan Mhm, adanya program sekolah gratis ini mudah-mudahan bisa menjawab juga, iya, agar juga meminimalisir sekolah swasta yang, gulung tikar, artinya tutup karena iya. tidak ada peminat nih Pak Rifki. Nah, kebetulan kalau di dapil saya Kabupaten Pandeglang, setelah saya turun, rata-rata sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang itu menerima program Sekolah sekolah gratis. gratis ini. Berbeda misalkan dengan yang di Tangerang Raya, kenapa? Karena mungkin, jumlah angka yang di-cover oleh pemerintahnya sudah tertanggulangi. Jadi Mmm, biayanya di Kabupaten Pandeglang ini dari SPP-nya sebesar apa, ternyata iya, dibiayai oleh pemerintah provinsi lebih besar daripada SPP biasanya gitu, dan direspon positif oleh sekolah-sekolah swasta antusias banyak gitu, yang daftar juga ya antusias. Pak Rifki? Iya, banyak yang daftar dan ini adalah, angin segar buat pendidikan kita, Iya, seperti program Pak Prabowo, ada makan bergizi gratis, tidak bisa instan dirasakan si anak itu pintar dan cerdas hari ini, tapi kan iya, nanti berkesinambungan betul, 5, bertahap. 10, 20 tahun ke depan ya ini anak akan menjadi apa dan seperti apa begitu. Penerus ya, pimpinan pemimpin-pemimpin Penerus. Ya, selanjutnya begitu. Nah, ya, ini berbicara soal sekolah gratis juga. ya, Nah, ini kan otomatis, program prioritas dari gubernur, hmm, kemudian juga antusiasme dari sekolah-sekolah swasta yang hmm, sudah mendaftar 800-an kalau tidak salah ya, ya, Pak Rifki. ya. Kemudian bagaimana untuk anggaran? Apakah juga sudah ada pembahasan di, DPRD sendiri terkait dengan anggaran itu? Anggaran sudah kami bahas dan kami sudah komunikasikan dengan pemerintah provinsi dan anggarannya juga kami sudah siapkan Mmm, gitu. Artinya Pak Gubernur ini luar biasa komitmennya, begitu beliau dilantik sebagai gubernur, langsung eksekusi ingin iya, supaya sekolah gratis di tahun ajaran 2025-2026 ini terlaksana. iya, Oleh sebab karena itu kami di Komisi 5 ya lembur juga kami mencari anggaran juga bagaimana nih anggaran untuk sekolah gratis ini dapat, tertutupi. Alhamdulillah ketemu angkanya dan sudah di-launching tanggal iya. 2 Mei kemarin, saya hadir di Kota Tangerang di-launching sekolah gratis di Hari Pendidikan Pendidikan Nasional gitu. nasional, jadi gampang diingat nih, di-launching tanggal Nah, 2 di-launching tanggal 2 Mei Mei. kemarin Iya, ya. Kemudian kalau untuk Juknisnya sendiri, apakah mhm. juga sudah ada pembahasan? Tadi saya ketemu Pak Sekda, kata Pak Sekda sudah rampung, sudah Mhm, tuntas, cuma
beliau meminta waktu untuk supaya melihat kembali, mengkoreksi kembali, khawatir ada hal sesuatu yang terlewat gitu kan, lebih di cross check ulang gitu. Tadi juga diskusi dan kami sedang melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, persoalan-persoalan yang nantinya terkendala ke depannya sudah kami berusaha untuk kami minimalisir gitu. Dengan misalkan hari ini Pak Gubernur meminta kepada teman-teman semua, anggota dewan maupun masyarakat, LSM semua, jangan lagi ada titip-titip untuk anak-anak masuk sekolah negeri, jangan lagi ada calo-percaloan gitu kan. Buat apa ada program sekolah gratis kalau percaloan masih ada, kalau titip-titip masih ada begitu. Ya sama saja berarti tidak ada program ini kan gitu. Betul, betul. Jadi ini akan dibahas begitu ya lebih lanjut. Kemudian sekolah gratis ini untuk tingkat SMA, SMK, dan SKH se-Provinsi Banten karena kewenangannya di tingkat SLTA begitu. Ini kan juga akan diberlakukan di keseluruhan di wilayah Provinsi Banten. Kemudian nanti seperti apa untuk daerah-daerah yang misalkan perkotaan? Apakah juga akan disamaratakan seperti itu Pak Dewan? Karena ini program baru launching sekarang, dulu juga ada program yang namanya bantuan operasional sekolah. Tahun pertama wajar ada pro kontra, ada turbulensi, adanya penyempurnaan-penyempurnaan. Maka dari itu tahun ini adalah penerapan pertama tentang sekolah gratis. Kita lihat ini ada hal-hal apa saja yang belum kita pikirkan, nanti ada penyempurnaan di tahun-tahun mendatang. Wajar ada evaluasi. Nah, tentang mengcover anggaran itu adalah tentang pembiayaan. Nah, saat ini kan kita pembiayaan baru masuk ke angka kelas 10 saja. Tahun depan kelas 10, kelas 11-nya. Tahun depan lagi kelas 10, 11, 12-nya. Bertahap. Tapi insya Allah 3 tahun tuntas. Dan setelah Pergub rampung, Juklak-Juklis Lampung, kami dari Komisi 5 ingin juga mengajukan raperda mengenai pendidikan atau sekolah gratis, agar supaya ada payung hukum dan ini berkesinambungan, bukan cuma hanya di saat ini tapi juga ke depan. Tapi kami yakin kalau program baik, program bagus, yakinlah berkesinambungan. Amin, gitu. Amin. Ini karena dirasakan langsung manfaatnya untuk masyarakat. Kemudian juga untuk teknis pemberian bantuan sekolah ini pun juga langsung ke rekening siswa kan? Seperti itu ya. Jadi akan ada auto debit ke sekolah. Jadi bukan mereka itu dapat kartu fisiknya, tapi memang auto debit langsung ke sekolah. Ya, gitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan di tahun ajaran sekarang ya. Tahun ajaran sekarang, Di tingkat SMA, SMK. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa ke jenjang lagi yang ke bawah begitu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan termasuk menarik tadi Pak Rifki juga bisa meminimalisir angka titip menitip tadi. Nah, ini tidak ada lagi sekolah favorit dalam artian karena di sekolah swasta pun juga gratis. Kemudian bagaimana memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa tenaga pengajarnya pun, kurikulum dan lainnya pun sama. Saya ini kemarin sebelum orang rame-rame tentang sekolah gratis melakukan sosialisasi bersama Dinas Pendidikan ke kabupaten kota. Saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa saya juga adalah alumni sekolah swasta. Artinya saya bisa nih alumni sekolah swasta sukses. Gitu. Bahkan kalau menurut pendapat saya, sekolah swasta juga memiliki banyak keistimewaan. Misalkan alat pembelajarannya lebih banyak, ya kan, alat komputernya mungkin lebih banyak dibanding sekolah negeri. Ini kan cuma hanya stigma aja bahwa sekolah negeri lebih baik, sekolah negeri lebih berkualitas. Padahal sekolah swasta pun banyak yang baik, banyak yang berkualitas gitu. Nah, akibat daripada dikotomi antara sekolah negeri sekolah swasta, makanya ada perbedaan persepsi masyarakat dan itu yang mau berusaha kita hapus. Pendidikan itu untuk semua, pendidikan
untuk semua itu tidak melihat swasta, tidak melihat negeri. Gitu. Ya, sama ya artinya. Sama. Artinya juga nanti sarana prasarana dan juga kualitas Ya, SDM dari hal ini, ya, guru juga akan memiliki standar yang sama. standar yang sama. Oke. Nah, kemudian Pak Rifki, bentuk dukungan begitu, kemudian bentuk pengawasan dengan adanya sekolah gratis yang digagas oleh Gubernur Banten seperti apa dari DPRD sendiri? Kami ini di Komisi 5 ini concern sekali di pendidikan. Setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali kami ini ada kunjungan kerja ke sekolah-sekolah, Ya. melihat kondisi sekolah yang ada di bawah, apa saja keluhan-keluhan mereka. Kami ini belanja masalahnya ke bawah. Dan sembari kami ke bawah itu, kami melihat juga, memantau juga, gimana sih kondisi di bawah itu, apakah ada kekurangan, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan, agar kami bisa menyampaikan juga ke Pak Gubernur dengan lebih cepat. Karena Pak Gubernur hari ini punya komitmen yang sangat baik. Di 100 hari kinerjanya beliau membereskan persoalan-persoalan, urusan-urusan yang selama ini belum selesai. Gitu. Dan optimalisasi itulah yang membuat menurut saya adalah hal yang positif begitu. Ya, ini tadi ya ada dukungan dan juga support gitu ya dari DPRD, dalam arti juga mendukung program dari sekolah gratis. Nah, selain pendidikan, nah ini kesehatan juga masuk di mitra kerja di Komisi 5. Nah, ini yang baru saja akan ya mudah-mudahan cepat beroperasi 2 rumah sakit daerah Provinsi Banten. Artinya kita punya 4 ya Pak Dewan ya, RSUD yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Banten. Yang terbaru berarti yang akan segera beroperasi Labuan dan Cilograng. Tanggal 26 besok RSUD Cilograng. Dan menyusul nanti mudah-mudahan habis itu RSUD Labuan beroperasi. Ini menjawab doa-doa dari masyarakat begitu ya. Bagaimana akses layanan kesehatan ini bisa mudah, dekat, tanpa lagi harus ke tetangga begitu, ke Jawa Barat begitu. Sebelum kita bahas terkait dengan pengoperasian rumah sakit ini, seperti apa sih Pak gambaran, karena dari Dapil Pandeglang begitu ya, seperti apa layanan kesehatan di sana? Saya selalu menyampaikan pada saat reses, pada saat sosialisasi, bahwa RSUD Labuan ini adalah RSUD kebanggaan Kabupaten Pandeglang. Maka dari itu dengan segala pro dan kontranya kita harus mensupport. Karena apa? Karena masyarakat di Kabupaten Pandeglang ini ingin supaya kesehatan itu jangan jauh. Sementara ini kan RSUD kita cuma baru ada 2. Yang pertama RSUD Banten yang ada di Kota Serang, dan yang kedua adalah RSUD Malimping yang ada di Kabupaten Lebak. Nah, dengan beroperasinya ke depan RSUD Labuan dan Cilograng ini menjadi mendekatkan ke masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan lebih mendekat ke masyarakat. Terutama di Kabupaten Pandeglang. Kalau masyarakat hari ini ingin supaya lamanya beroperasinya RSUD ini menunggu sebenarnya kapan ini RSUD Labuan ini beroperasi, agar supaya masyarakat yang ada di daerah Panimbang, daerah Cilograng, ya, daerah Cikesik, daerah Cigelis, daerah Cisata, Menes dan lain sebagainya itu dapat dekat dengan yang RSUD Labuan. Gitu. Dan juga mudah-mudahan bisa langsung digunakan setelah beroperasi, terutama juga mungkin koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar kita bisa dipergunakan begitu ya Pak Dewan. Dengan supporting BPJS Kesehatan dari APBD juga ada, ya kan? Itu juga dapat lebih membantu. Betul. Termasuk juga dari kesiapan sarana prasarana, kemudian yang paling penting juga tenaga kesehatan. Bagaimana pemerataan tenaga kesehatan dalam hal ini dokter nih Pak Dewan. Ada juga masukan mungkin karena daerahnya jauh begitu, apakah pemerataan tenaga kesehatan juga diprioritaskan begitu? Dengan kemarin saya baru ketemu dengan Bupati Pandeglang, dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Ke depan juga akan direncanakan dibangun lagi RSUD di RSUD di daerah Banten Selatan. RSUD Cibaliung. Ya, RSUD Cibaliung ada tanah sekitar 5 hektar, ya kan. Namun pada saat pembahasan itu saya langsung bilang, kenapa tidak kita lebih mengedepankan kualitas RSUD-nya dibanding memperbanyak. Misalkan dengan hari ini RSUD Labuan, RSUD Cilograng
beroperasi, tapi bagaimana SDM yang ada di RSUD itu. Jangan nanti kita bikin lagi RSUD, bangun lagi RSUD, tapi pelayanannya malah disorot masyarakat Iya, dengan minimnya dokter. Viral kemarin bagaimana banyaknya masyarakat mengantri di RSUD iya, Malimping, viral yang mendapat sorotan Pak Gubernur langsung. Kenapa? Karena dokternya terbatas, kan mmm, begitu. Nah, sekarang ini jangan jadi lagi seperti itu. Dengan diperbanyak dokter, dengan diperbanyak bidan, iya. perawat, dan lain sebagainya, itu menjadi solusi jawaban, gitu. Betul, jadi diperkuat sarana prasarana dan juga tenaga kesehatan, Tenaga SDM-nya terutama juga, SDM-SDM, iya, dokter nih ya SM, Pak Dewan ya, dokter. spesialis terutama agar juga nggak jauh-jauh Iya, layanan kesehatan dan juga dan terutama juga tidak mengantri iya, terlalu lama. Kalau tidak mengantri. ngantri standar sih nggak masalah ya Iya, Pak Dewan ya, iya. mungkin yang tidak terlalu panjang begitu. Iya, kadang-kadang yang spesialis cuma ada satu, ya Iya, kan. jadwal pun Nah, terbatas. kalau seandainya beliau sakit, beliau Iya, tidak hadir, ya kan bagaimana nanti persoalannya gimana, pelayanannya. pelayanannya gimana, kan gitu. Ya, betul. Itu yang paling utama ya, Iya, bagaimana juga bisa meng-cover dan juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian ini yang juga sedang menjadi hot news atau pembicaraan begitu ya Pak Dewan terkait dengan rekrutmen. Nah, ini hmm, rekrutmen RSUD Cilograng dan juga RSUD Labuan mhm, ini memang ada beberapa temuan begitu ya mhm. yang menjadi catatan begitu. Sejauh ini seperti apa? Apakah juga ada bentuk pengawasan dan juga dukungan begitu dari Hmm. DPRD terkait hal ini? Sejak jauh-jauh hari kami sudah menyampaikan ke Dinas Kesehatan maupun ke BKD, mengantisipasi kekhawatiran kami adanya persoalan Mmm, pada saat rekrutmen RSUD Labuan maupun Cilograng. Nah, ternyata meledak saat ini kan. Ternyata ada persoalan, iya, adanya pemutusan kontrak yang ternyata sudah tanda tangan dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan apa yang kami sampaikan itu ternyata beralasan waktu itu. Jangan sampai meledaknya, mengantisipasinya dari mulai sekarang. iya, Kami bilang begitu. Nah, setelah rekrutmen selesai diumumkan, ternyata ramai di luar tentang, persyaratan, tentang afirmasi poin, iya, penilaian, ya kan. Kami sudah memanggil Dinas Kesehatan kembali. Nah, ternyata ada pengkoreksian-pengkoreksian di mmm, dalamnya. Ditemukan beberapa, eee, yang lulus, ternyata yang berdomisilinya bukan di wilayah tersebut. iya, Misalkan di Labuan mendapatkan afirmasi yang warga Pandeglang sebesar 150. Nah, mmm, ternyata ada warga di provinsi lain ya kan, ternyata, mendaftar di situ tapi mendapatkan afirmasi. mmm, Nah, banyak banyak data-data yang seperti itu yang, katanya Dinas Kesehatan itu dikoreksi. iya, Nah, tapi menjadi persoalan, ternyata pada saat pengkoreksian itu, mereka semua diputus kontraknya, kontraknya, padahal sudah tanda tangan kontrak. iya, Nah, ini kan menjadi persoalan. Maka dari itu kami sudah merekomendasikan ke pimpinan DPRD agar supaya dibuat tim investigasi atau dibuat tim pansus iya, mengenai rekrutmen RSUD Labuan maupun RSUD Cilograng. mhm, mhm, Agar supaya terang benderang, agar supaya masyarakat aspirasinya bisa menyampaikan langsung ke kami, sehingga kami bisa melakukan monitoring yang maksimal. iya, Pada saat kami membentuk pansus itu, monitoringnya maksimal. Sudahi ramai ini, mari kita masuk tahap baru, tahap yang benar-benar kita lihat, kita pantau, agar ke depannya jangan sampai lagi ada hal-hal yang model macam seperti ini lagi, iya. gitu. Jadi dari mulai pemberkasan, masa Ya, sanggah dan lain masa sanggah. sebagainya harus lebih transparan begitu? Iya, ternyata pada saat masa sanggah sudah ada yang berkontrak ternyata kan. Oh, Nah, makanya ramai, ada yang merasa menjadi korban mhm. dan menggugat sekarang ke PT UN. Nah, hal tersebut kan semestinya tidak perlu terjadi, Betul, betul, betul. Di gitu. tengah, masyarakat antusias untuk Iya, kapan dioperasionalkannya. dioperasionalkannya. Tapi, Pak Gubernur, sudah meminta agar supaya persoalan ini jangan sampai menghambat
beroperasinya RSUD Labuan dan Cilograng. Betul, Gitu. betul. Itu yang paling utama ya, Ya, karena masyarakat sudah menunggu cukup lama iya, terkait pengoperasionalan rumah sakit tersebut. betul. Kemudian juga ada salah satu produk susu UHT yang katanya kadaluarsa di Juni 2025, yang mestinya ini tanggal keluarsanya di Februari 2026. Komisi 5 apakah juga sudah mengetahui hal tersebut nih Pak Dewan? Kami sekarang sedang rapat koordinasi di ruangan yang lain. Di situ kami ingin menanyakan, Ya, tapi Pak Andra sudah menyampaikan kemarin di kegiatan Dinas Kelautan, di situ juga hadir kepala-kepala OPD, menyatakan bahwa komitmennya bahwa Banten ini harus maju, adil merata, dan tidak korupsi, kata mhm, beliau gitu mhm, kan. Dan itu menurut saya adalah sebuah peringatan keras ya, untuk kepala-kepala OPD agar jangan lagi menggunakan anggaran negara dengan ugal-ugalan. ya, Harus ada antisipasi-antisipasi. Kenapa seperti itu? Walaupun itu bukan makanan basah, makanan kering, tapi kan ada batas kadaluarsanya, betul. ya kan? Apalagi tidak elok juga masyarakat melihat RSUD Cilograng maupun Labuan yang belum beroperasi sudah ada pengadaan makan Amin. minumnya, kan gitu. Kalau hal seperti itu terus dibiarkan dan berkembang di masyarakat, ini menjadi problem, Betul, gitu. betul, betul. Termasuk juga mungkin ini terkait dengan kemahalan, harga kontrak begitu ya, Ya, dari harga pasaran pada belanja Mamin untuk RSUD Labuan sebesar 251 juta nih ya. Pak Dewan, dengan total belanja sebesar 1,8 miliar. Apakah ini juga dibahas begitu, Ya, rakor dengan Dinkes? dia rakor dengan Dinkes, terutama saat ini kami rakor ya membahas tentang itu. Mhm, Pertama, carut-marut tentang rekrutmen RSUD Labuan dan Cilograng. iya, Yang keduanya tentang temuan BPK ini, mhm, tentang pengadaan makan minum di RSUD Labuan Cilograng 1,8 miliar, miliar, yang dimana di dalamnya ada 251 mhm, mhm, juta kemahalan gitu ya. iya, iya, Dan itu menjadi concern bahwa temuan ini harus diberesin gitu. mhm. Ya, ini Segera. sedang berproses segera ya, Ya, terkait dengan beberapa temuan-temuan ya, ini ya. menjadi pembelajaran ke depannya. Kemudian Pak Dewan, menurut Komisi 5, program yang baik yang sudah dilakukan Pemprov dan Banten dalam layanan kesehatan seperti apa? Pemprov Banten layanan kesehatan yaitu pengobatan gratis. Seperti programnya Pak Prabowo, Ya, pengobatan gratis pada saat hari ulang tahun, mhm, itu juga harus digalakan lagi di bawah, yaitu pendidikan, kesehatan harus mendekat ke masyarakat. ya, Jadi jangan lagi masyarakat mendatangi dinas, jangan lagi masyarakat mendatangi puskesmas, jangan lagi masyarakat mendatangi rumah sakit, tapi kalau bisa rumah sakit, puskesmas, dinas ya, mendatangi masyarakat. Sudah tidak lagi zamannya apa namanya top down, ya mmm, kan? Zamannya ini button up aja dari bawah ke atas. Jadi ada yang sakit ya datengin petugas kesehatan ke orang yang ya, sakit. Karena kasihan orang sakit disuruh nyari mobil aja kalau di kampung itu susah, Fitri sulit. Oh, kesulitan bahkan ada yang digotong-gotong ya. Karena kalau ya, bisa pengobatan gratis itu diperbanyak di bawah. Nah, saya juga sudah saran ke Dinas Kesehatan agar supaya dibentuknya setiap setiap desa itu layanan kesehatan. mmm, Jadi layanan kesehatan per desa. ya, Jadi orang-orang, masyarakat apabila ada yang sakit, ada yang ingin melahirkan, ya kan, ya, itu bisa ada ruangan di kantor desa yang dimana di situ adalah unit kesehatan dengan dimonitoring nanti oleh puskesmas tingkat kecamatannya gitu kan. Karena mendekat ke masyarakat itu salah satunya seperti itu. ya, Bukan cuma hanya ada ambulan keliling, tapi ya kalau bisa ada unit layanan unit kesehatan. layanan kesehatan yang ada di setiap desa-desa Nah, ini gitu. juga bisa memonitor ya, bagaimana, Memonitor. tingkat kesehatan Iya. masyarakat, kemudian jika ada yang, akan segera melahirkan, tidak ada lagi yang ditandu-tandu begitu ya, Nah, Pak gitu. Rifki? Apalagi kalau tidak ada angkutan umum, tidak Iya, ada kendaraan dan wilayahnya pedalaman itu kan sulit ya, betul, betul. gitu. Tapi ini selaras juga dengan program Pak Gubernur ya, dengan adanya, Bangun Jalan Sejahtera tadi Iya, ya, atau Bang Andra. Nah, ini mhm, juga kan kalau dari segi kesejahteraan sangat mendukung, karena sarana prasarana juga menunjang. menunjang, Apalagi kalau untuk, pertanian, kemudian mhm, juga tadi ke akses ke layanan kesehatan mhm, juga lebih gampang dipermudah. Seperti apa dengan iya. program ini dukungannya dari Ya Komisi makanya 5? dengan jalan sudah baik, jalannya sudah bagus, ya kan.
otomatis hasil-hasil pertanian juga mudah Iya, dipasarkannya. Kalau ada yang sakit juga mudah betul. aksesnya, ya kan, dan segala macamnya, sekolah juga mudah, mau ke pasarnya mudah, mau jual hasil bumi juga Mhm, mudah, itu mhm. kan salah satu target utama. Tapi karena perjalanan, waktu yang harus kita lihat, mudah-mudahan ini dapat berjalan secepatnya, Iya, gitu. Karena memang saya lihat jalan provinsi sudah bagus semua, ya tinggal menyasar ke jalan-jalan desa. iya, menghubungkan desa Gitu, dengan desa lain menghubungkan desa begitu dengan ya? desa lain. Jadi jalannya baik, jalannya bagus, masyarakatnya juga sehat-sehat, pendidikannya juga nanti pintar-pintar, kan Amin, amin, gitu. amin. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga bisa lebih meningkat Ya, terutama dengan adanya tadi ya, ya, dan juga meninggalkan ketimpangan tadi ya ya, Pak Dewan ya? ya. Karena ketimpangan itu menjadi problem, makanya ini kan harus komprehensif. Ya, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa juga harus, bersama-sama mhm, menggerakkan semua potensi-potensi dinasnya, fungsi tugasnya untuk, bersama-sama mensejahterakan masyarakat, begitu. betul, betul. Dan banyak ada beberapa indikator begitu ya untuk Mhm. menilai kesejahteraan masyarakat, terutama apa nih Pak yang menjadi PR begitu? Ya, saya sih melihat kalau yang pertama ekonomi. Ekonomi. Dengan, sehat, kita kan bisa bekerja, Iya, kan begitu kan. Kalau pinter, ya kita juga nanti bisa mendapat pekerjaan, gitu betul. kan. Ekonomi ini paling besar. Saya kalau bicara, bukan wilayah Komisi 5, tapi saya ini di HIPMI ini, Himpunan Pengusaha Muda, saya sebagai sekretaris umum, dan minta doanya mudah-mudahan 27 besok ada Musda Mhm. terpilih jadi ketua umum ya, Fitri, ya. Amin, amin. Saya tuh ingin supaya, masyarakat itu udah mulai berpikir jangan jadi pegawai. Mmm, Jangan lagi bicaranya jangan jadi staf di bank iya, gitu, jangan jadi pegawai desa, pegawai iya, kecamatan, pegawai dinas, tapi sudah mulai beralih menjadi pengusaha. Membuat, lapangan-lapangan kerja baru ya kan. Karena sunah Rasul itu ternyata kan ya usaha. usaha, Rasulullah itu kan dulunya kan usaha, berdagang ya. berdagang ya kan. Dan yakinlah dengan berdagang itu mendapatkan ekonominya lebih banyak, lebih Betul, baik kan gitu. betul. Kayak saya, kata orang zaman dulu di SD saya dibilangin guru saya kalau mau wangi dekat-dekat dengan penjual minyak wangi. Mmm, Saya bukan dari orang yang keluarga yang berkecukupan, tapi sejak saya masuk HIPMI, masuk ke wilayah pengusaha muda, saya banyak teman-teman saya yang kaya gitu ya, iya, teman-teman saya yang berkecukupan, mereka mensupport saya, mmm. membangkitkan ekonomi saya, ya kan. Dan saya ingin supaya di desa pun sama seperti itu. Mulai berperilaku sebagai pengusaha gitu. Betul, Nah, seberapa pun kecil usahanya jadi bosnya iya ya. gitu. Lebih baik jadi kepala ikan teri Iya, dibanding ekornya ikan paus, oh, kan begitu. wah Gitu. menarik nih filosofinya, Iya, mudah-mudahan banyak yang juga, apa namanya, berniat begitu ya, iya, berwirausaha, membuka peluang usaha kerja untuk juga bisa meminimalisir angka pengangguran di iya, Provinsi Banten. Wah, Pak Dewan ini kayaknya waktunya sudah di ujung acara, siap. mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan, silakan. Ya, pertama, eee, kita ini alhamdulillah hari ini sudah memasuki fase baru, fase masyarakat yang modern, yang serba, serba elektronik, serba, internet. Nah, kita ini sekarang sudah memasuki, fase baru, fase modern, dan kita sudah mulai berpikirnya juga harus berpikir maju. Maka dari itu, kita harus menjadi orang-orang yang berpikirnya berkemajuan. Dengan adanya program-program masyarakat, hari ini pemerintah Provinsi Banten maupun DPRD akan terus memfasilitasi dan tolong juga bantu kami, monitor kami, ya kan, beri teguran ke kami apabila kami melenceng, dan kami akan konsisten bersama masyarakat, akan konsisten bersama rakyat memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah. Kalau masyarakat percaya kami, insya Allah kepercayaan itu pun akan kami jaga begitu.
Amin, amin, amin. Siap, Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, siap. kelancaran di setiap Makasih Fitri. aktivitas. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, Pak Siap, Dewan. siap, Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan tema-tema yang siap. Terima berbeda. kasih banyak. Baik, dan itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Bapak Haji Rifki Hermiansyah SPSI MAB dengan tema yang luar biasa di mana mitra kerja dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten yang fokus pada layanan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan dan juga tadi ada kesejahteraan. Saya Ratu Fitri pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.